Halo semuanya, perkenalkan saya Royalatul Mahmudah akan menjelaskan hasil proyek Advanced Machine Learning terkait penyelesaian permasalahan linear regresi dengan direct solution dan gradient descent. Oke, jadi untuk komponen of learning-nya itu cost function merupakan fungsi yang digunakan untuk mengetahui tingkat error pada suatu algoritma machine learning. Cost function pada linear regresi ini adalah average square error. Dengan fungsinya adalah sebagai berikut. Objek yang akan dioptimasi adalah dengan meminimalkan cost function untuk model parameter pada linear regresi yaitu weight atau koefisien yaitu konstanta untuk menunjukkan besar perubahan variabel output untuk setiap kenaikan satu variabel. Yang kedua adalah intercept yaitu nilai perubahan variabel output ketika variabel input bernilai 0. Untuk algoritma optimasi itu ada dua, direct solution dan gradient descent. Nah, di direct solution ini kita akan menggunakan normal equation atau fungsi langsungnya ya. Nah, di sini untuk meminimalkan cost function dilakukan turunan parsial pada average square error. Nah, jadi turunannya terhadap weight dan turunan terhadap intercept. Jadi optimum terjadi saat turunan parsialnya berada di titik 0. Kondisi tersebut akan membentuk persamaan sebagai berikut. Kita masuk ke algoritma gradient descent. Nah, di gradient descent adalah metode iteratif untuk meminimalkan fungsi diferensiasi. Kita coba ilustrasikan inisiasi parameter secara random. Nah, pada gambar di atas, gambar di sini, kalau titiknya di sini, dia itu memiliki gradien yang bernilai positif. Dan theta K itu bernilai lebih besar dibandingkan theta optimum. Sehingga untuk mencapai titik optimum ini, theta ke K plus 1 harus dibuat lebih kecil dibandingkan theta ke K. Nah, kalau misalkan titiknya ada di sini, dia gradiennya bernilai negatif. Dan nilai theta ke K itu lebih kecil dibandingkan theta di titik optimum. Sehingga untuk mencapai nilai titik optimum, kita perlu theta K plus satunya harus dibuat lebih besar dibandingkan dan nilai theta ke K. Dari dua ilustrasi tersebut, kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut, di mana theta baru sama dengan theta lama dikurangi alfa dikalikan gradiensnya, di mana alfa merupakan learning rate untuk menunjukkan perubahan yang diinginkan. Sehingga semakin besar alfa, maka semakin besar pula perubahan theta. Dan berikut merupakan persamaan gradiens terhadap weight dan gradient terhadap intercept yang digunakan untuk update theta di hyperparameter yang digunakan yaitu learning rate, maximum iteration, dan tolerance. Untuk mendapat prediksinya dengan menyelesaikan persamaan linear sebagai berikut. Kita masuk ke pseudocode-nya. Sini fitting model untuk direct solution, di mana input modelnya yaitu X sebagai input dataset, Y sebagai output dataset, dengan output parameternya yaitu weight dan intercept. Di sini yang pertama kali kita definisikan adalah data input sebagai X dan data output sebagai Y, lalu menyelesaikan persamaan theta dengan persamaan sebagai berikut. Nah, theta ini memiliki nilai weight dan intercept, di mana interceptnya itu adalah data di indeks terakhir dan sisanya adalah weight. Sedangkan untuk algoritma gradient descent-nya, inputnya sama dengan yang direct solution, tetapi ada penamaan di learning rate, maximum iteration, dan tolerance, sedangkan outputnya juga masih sama. Di sini ada penambahan stopping kriteria, di mana dia akan berhenti ketika maksimum iterasi atau ada perubahan gradiens kurang dari toleransi. Outputnya sama, definisi dulu kan data input sebagai X, data output sebagai Y, lalu kita inisiasikan theta pertama kalinya dan membuat looping untuk update parameter. Di update parameter ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah prediksi Y dulu. Lalu hitung gradiens dan update theta dengan cara theta baru sama dengan theta lama dikurangi alfa dikalikan gradiens. Nah, looping ini akan berhenti jika iterasinya maksimum atau perubahan gradiensnya kurang dari toleransi. Yang untuk prediksinya, inputnya itu dataset
dataset X, terus outputnya itu prediksi, di mana nanti untuk memperoleh prediksinya akan digunakan persamaan sebagai berikut, di mana weight dikalikan X ditambah intercept. Nah, ini merupakan code sederhana untuk menjalankan model. Di sini import dulu library-nya, terus ada langsung jalan dipanggil linear regression-nya lalu di-feed. Ini untuk solvernya default. Kalau teman-teman ingin menggunakan direct solution, solvernya bisa diganti dengan direct. Dan kalau teman-teman ingin menggunakan gradient, solvernya bisa diganti dengan gradient. Di gradient di sini teman-teman bisa mengatik-ngatik learning rate, maximum iteration, dan toleransinya. Ini untuk nge-extract weight dan intercept-nya dan juga untuk memprediksi. Untuk melihat performa model dapat dilihat dengan menghitung MSE, itu mean squared error. Nilai errornya dengan package sklearn sebagai berikut. Oke, kita masuk ke code-nya. Di sini ada 4 file, yaitu init, base, sum, gradient descent, dan normal equation. Kita masuk ke base aja langsung. Di base ini ada buat fit model dan juga untuk prediction model. Nah, di fit ini kita akan melihat dulu nih solvernya apa. Kalau solvernya direct, nanti akan masuk ke file yang normal equation untuk memproses. Lalu kalau misalkan di solvernya gradient, dia akan masuk ke gradient descent y. Nah, untuk prediksinya ini definisikan X-nya lalu masukkan ke persamaan sebagai berikut. Nanti akan dapat Y prediction-nya. Masuk ke normal equation. Di normal equation ini kita akan mencari nilai theta, nilai parameternya dengan persamaan sebagai berikut. Dan theta ini akan kita ekstrak dengan mencari weight dan intercept. Sedangkan di gradient descent, setelah kita menginisiasi parameter pertama kali dengan angka 0, kita lakukan iterasi. Nah, di sini kita cari dulu Y prediksinya untuk menentukan gradient weight dan gradient intercept. Nah, setelah kita dapat gradiennya, kita update nih nilai weight dan nilai interceptnya dengan cara parameter yang lama dikurangi learning rate dikalikan gradients-nya. Looping ini akan berhenti ketika semua perubahan gradients-nya itu kurang dari 0. Jadi misalkan gradients-nya kalau dia kurang dari 0, kurang dari toleransi, dia akan berhenti. Kita masuk ke ngerun code-nya. Nah, di sini kita import dulu library-nya, kita coba dengan dataset yang sederhana, kita model dengan default, terus langsung coba ke direct dan gradients. Di sini karena solver-nya default itu sama dengan direct solution, jadi hasil akan sama ya. Sedangkan untuk gradients ini hasilnya sangat mirip dengan yang cukup mirip ya dengan yang direct. Kita coba untuk data yang lebih banyak, inflation dan BI rate, kita cek data quality dulu, missing value dan data duplikat, itu nggak ada, kita coba langsung ke prediksinya, di mana data inputnya itu BI rate dan data outputnya itu inflasi. Nah, ini solusi untuk directnya, dengan errornya 1,71, kita coba dengan solvernya gradient, dengan ngotak-ngatik beberapa learning rate-nya, nanti dapat sebagai berikut. Ini. Sini kita lihat ya, kalau misalkan learning rate, maximum iteration, dan tolerance-nya kita ganti-ganti, itu akan menghasilkan nilai weight, intercept, dan error yang berbeda-beda juga. Di sini, kalau misalkan iterasinya semakin besar, dan learning rate dan juga toleransinya semakin kecil, itu akan mengecilkan error. Ini kalau misalkan learning rate 0,001, maksimum iterasinya ada 100.000, dan toleransinya di 0 pangkat minus 6, itu akan menghasilkan nilai weight, intercept, dan error yang sama dengan ketika direct. Jadi, hal ini menunjukkan hyperparameter sangat berpengaruh dalam menentukan titik optimum pada solusi iteratif gradient descent. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.